حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, para ikhwah kaum muslimin yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang singkat di siang hari ini, insyaallah khatib akan menyampaikan di antara wasiat atau nasihat dari Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada seorang mukmin yang lemah. Meskipun pada setiap diri orang mukmin, mau dia adalah orang yang kuat maupun yang lemah, itu terdapat kebaikan. Ini adalah wasiat dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa kekuatan manusia hakikatnya tidak dilihat dari kuat fisiknya atau jasadnya, tidak. Tapi kekuatan yang sesungguhnya terletak pada keimanan kita. Orang kafir itu dianggap lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla, sekuat apapun fisik mereka, karena inti kekuatan ada pada keimanan. Selemah-lemahnya seorang mukmin ketika dia masih memiliki keimanan, maka kata Nabi, wa fi kullin khair, pada setiap diri seorang mukmin itu ada kebaikan. Karena orang yang imannya kuat dengan orang yang imannya lemah itu ada kesamaan, sama-sama memiliki keimanan. Dia mengimani bahwa Allah adalah sembahan dia, pencipta dia. Dia mengimani para malaikat, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, takdir dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Keimanan juga kadang naik dan juga kadang turun. Tapi bersyukurlah kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Maka kenikmatan menjadi seorang mukmin itu nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan seluruh dunia dan juga seisinya. Karena dunia dan isinya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah, bahkan tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi keimanan itulah yang menjadi inti, yang menjadi pokok. Seorang mukmin dianggap mulia itu dikarenakan keimanannya. Dia bisa lebih mulia dari para malaikat karena keimanannya. Tapi ketika seorang mukmin dia tidak memiliki keimanan, bahkan mereka bisa lebih rendah daripada hewan yang selama ini hewan itu kita hinakan.
kita manfaatkan, kita tunggangi, kita sembelih, kita makan dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah kalian untuk mencapai apapun yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Ini adalah suatu wasiat yang ringkas tapi jamiah, ringkas tapi menyeluruh, yang di dalamnya ada pelajaran bagi kita untuk senantiasa optimis memandang masa depan kita, agar kita memiliki kekuatan, memiliki semangat, agar kita menjadi orang-orang yang energi, bukan orang-orang yang pemalas, bukan orang-orang yang lemah, yang mudah menyerah, bukan. Tapi kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kalian untuk menggapai apapun yang bermanfaat untuk engkau. Dan manfaat itu ada dua secara umum, manfaat untuk akhirat kita, untuk agama kita, dan manfaat untuk dunia kita. Maka yang manapun di antara dua itu, kita semuanya mesti semangat, kita tidak boleh malas, kita tidak boleh lemah. Maka kita dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini adalah untuk menjadi orang-orang yang kuat, untuk menjadi orang-orang yang semangat, khususnya adalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan akhirat kita dan agama kita. Maka kita mesti bersemangat untuk beribadah, kita mesti semangat untuk meningkatkan keimanan kita, kita mesti semangat untuk menuntut ilmu agama sebagai bekal kita untuk hidup di muka bumi ini, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana larangan Allah, mana perintah Allah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah ajaran Nabi, dan mana bid'ah, perkara yang baru yang diada-adakan, yang diklaim sebagai bagian dari agama. Itu semuanya adalah di antara kewajiban kita. Itu perintah dari Nabi SAW. Maka orang yang kuat, orang yang semangat, itu bisa di dalam berbagai hal. Orang yang dia punya kekuatan di dalam melakukan ketaatan itu jauh lebih baik daripada orang yang lemah di dalam melakukan ketaatan. Orang yang kuat di dalam ilmunya sehingga dia lebih banyak mengetahui kebenaran daripada yang lain, maka itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang azimahnya, tekadnya juga kuat di medan jihad, dia semangat dan juga dia berani melawan musuh. Di komunitasnya dia berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, meskipun barangkali orang tidak menyukai dia. Karena kebanyakan orang mereka tidak mau dinasihati, kebanyakan orang mereka tidak mau dikomentari, kebanyakan orang inginnya senantiasa didukung sesuai dengan syahwat mereka. Tapi orang yang memiliki kekuatan di dalam azimah, di dalam tekadnya, maka mereka akan senantiasa berdiri tegak di atas kebenaran. Dia melangkah walaupun berat, dia tetap memikul beban yang seharusnya dia pikul, dia tetap melaksanakan tugasnya, dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya. Dia bukanlah orang-orang yang malas, dia bukanlah orang-orang yang mudah menyerah. Itulah di antara kewajiban kita. Kita memiliki kekuatan dan kita harus nantiasa berusaha mencari beragam kemanfaatan. Dan kita juga tidak boleh kita malas-malasan di dalam bekerja, karena kita bukan hidup di surga, kita hidup di dunia. Segala sesuatu membutuhkan biaya, dan sudah menjadi sunnatullah, artinya ketetapan Allah. Segala sesuatu mesti ditempuh sebabnya. Tidak bisa kita hanya berdoa saja kemudian menunggu hasilnya, nggak bisa. Tapi kita mesti mengambil sebab, kita mesti ada ikhtiar, kita mesti ada usaha, ihris, bersemangat. Akan tetapi kita tidak boleh menjadi orang-orang yang ujub, artinya menyandarkan segala hasil ke dalam diri kita sendiri, seolah-olah kita bisa ibadah karena memang murni itu merupakan usaha kita. Kita bisa mengajarkan ilmu agama seolah-olah itu murni merupakan usaha dirinya. Dia pun bisa mendapatkan dunia lebih dari orang lain seolah-olah itu murni merupakan jerih payahnya. Tidak. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi mengatakan wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Meskipun kita semangat, tapi jangan lupa seringkali
usaha yang kita lakukan, jika Allah tidak menghendakinya, maka tetap akan berujung kepada kegagalan. Karena senantiasa kita harus ingat bahwa Allah adalah pengatur segala-galanya. Allah juga memiliki kehendak. Jika kehendak Allah ternyata tidak bertepatan dengan kehendak kita, maka apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan, itu tidak mungkin bisa kita wujudkan. Oleh sebab itu, wasta'in billah, senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Kita ingin supaya kita menjadi orang yang sigap. Saat adzan dikumandangkan, langsung kita datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bukan karena taufik dari Allah, hidayah dari Allah, maka tidak akan ada satupun hamba yang mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, kita tidak boleh ujub, kita tidak boleh membanggakan diri kita sendiri, karena semuanya tidaklah terwujud kecuali karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa in asabaka syai fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika seandainya engkau ditimpa suatu musibah, ditimpa sesuatu, artinya takdir menimpa kita, dan itu biasanya terkadang ada sesuatu yang memang membuat kita berat, membuat kita sedih, membuat kita terpukul. Jangan sekali-kali mengatakan seandainya aku melakukan ini pasti akan terjadi ini dan itu. Artinya, kalau kita menyatakan seandainya begini dan begitu, padahal itu sudah jelas-jelas terjadi, seolah-olah kita itu sedang menentang takdir. Seolah-olah sesuatu itu akan pasti berubah kalau kita memilih A, B, C, D dan seterusnya. Padahal kita hanya ikhtiar, kita itu hanya mengambil sebab, kita itu hanya berusaha. Adapun yang menentukan berhasil atau tidak bukanlah usaha kita, bukanlah upaya kita, bukanlah kekuatan kita, bukan, tapi Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, milik kita adalah hari ini. Adapun yang sudah berlalu itu sudah ditutup. Itu tidak mungkin bisa kita ubah. Masa depan itu sesuatu yang belum pasti, maka serahkan. Sesuatu yang tidak bisa kita ulang kembali, serahkan kepada Allah. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lihat, juga serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi semangatlah untuk hari ini sebagai bekal kita untuk menyongsong hari esok, entah itu hari kiamat, hari esoknya, atau yang lain sebagainya. Intinya semangat, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jika ternyata hasilnya mengecewakan, antara usaha dan hasil ternyata tidak sinkron, maka jangan sekali-kali kita mengatakan, duh, seandainya saja saya begini dan begitu, maka tidak akan begini dan begitu, atau pasti akan begini dan begitu. Itu tidak boleh, karena itu bertentangan dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Dan perlu jemaah ketahui bahwa obat yang paling mujarab para jemaah sekalian untuk mengobati hati yang luka, untuk mengobati jiwa yang sedang jatuh, yang sedang bersedih, adalah iman kepada takdir. Bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu sudah direncanakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu memang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, bukan terjadi tiba-tiba, bukan semata-mata karena kesalahan si fulan atau si alan atau si A, B, C, D dan seterusnya. Memang bisa jadi si A bersalah kepada kita, entah karena kesengajaan atau ketidaksengajaan. Bisa jadi seperti itu. Akan tetapi tanpa A, B, C, D dan seterusnya, jika memang Allah berkehendak menimpakan sesuatu kepada kita, itu akan selalu terjadi dengan jalan manapun. 1000 jalan bisa Allah kirim kepada kita, agar apa yang sudah digariskan di Al-Lauhul Mahfuz, apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah takdirkan, dan itu tersembunyi, gaib, itu agar terjadi. Makanya satu-satunya obat yang paling mujarab untuk mengobati kekecewaan kita, agar jiwa kita tidak terlalu tergoncang, adalah iman kepada takdir, iman kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla, agar kita cepat bergerak, tidak hidup di masa lalu, atau tidak terlalu takut dengan masa depan.
Iman kepada takdir bukan berarti kita menafikan usaha. Karena tadi di awal justru Nabi yang mengatakan mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kuat di sini imannya, ketaatannya, ilmunya, tekadnya. Juga Nabi yang mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, semangat, usaha, ikhtiar semaksimal mungkin untuk menggapai apapun yang engkau cita-citakan, sesuatu yang bermanfaat, urusan akhirat dan urusan dunia. Tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika seandainya engkau kecewa karena dihantam dengan takdir yang membuat dada kita terasa sempit, hati kita merasa pahit, jangan sekali-kali kita menentang takdir, menyalahkan keputusan Allah Azza wa Jalla, apalagi mengatakan kalau seperti ini maka akan seperti itu. Karena apa? Kita pun tidak tahu apakah benar. Kalau kita pindah kepada keputusan B, artinya kita akan mendapatkan yang kita planningkan, yang kita harapkan, itu pun belum tentu. Itu hanya dugaan-dugaan saja. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kita tidak boleh mengatakan seandainya begini, seandainya begitu untuk sesuatu yang telah berlalu? Karena kata Nabi, fa inna lahu taftahu amala syaitan. Karena mengatakan kalau seandainya begini dan begitu, itu bisa membuka perbuatan syaitan. Jadi syaitan itu bisa masuk, syaitan bisa mengintervensi kita. Jiwa itu lemah, hati itu ringkih. Hati kita itu mudah berbolak-balik, sulit untuk istiqomah. Jiwa pun pada dasarnya dia mengajak kepada keburukan. Dan kalau kita tambah dengan membuka peluang bagi syaitan untuk mengendalikan hati kita, untuk mempermainkan jiwa kita, maka kita akan semakin terpuruk. Maka tidak sedikit para jemaah sekalian orang yang akhirnya dia marah kepada Allah saat dia ditimpa sesuatu yang menyakitkan, misalkan yang membuat dia sedih, terpuruk. Dia akan mengatakan, ya Allah, apa salah saya sehingga saya mesti diberikan musibah A, B, C, D dan seterusnya. Saya tetap sholat, tapi kenapa saya masih tetap miskin? Sementara si fulan dia enggak sholat begini dan begitu. Seolah-olah kita itu punya keberhakan untuk protes kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah salah ketika menguji kita dengan A, B, C, D dan seterusnya. Padahal Allah yang maha tahu mana ujian yang cocok untuk kita, mana ujian yang cocok untuk si fulan. Allah maha tahu apa sebetulnya yang layak untuk kita jalani di muka bumi ini. Allah maha adil. Allah bukanlah zat sembahan pencipta yang zalim, bukan. Allah adalah yang maha adil dan tidak akan ada yang bisa menyaingi keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui. Meskipun terkadang kita merasa ada ketidakadilan, itu adalah perasaan kita, itu adalah cara pandang kita yang cetek, yang terbatas. Sementara Allah tahu segala-galanya. Allah pencipta kita, Allah yang mengadakan kita dari ketiadaan, Allah yang berikan akal kepada kita, Allah yang berikan perasaan kepada kita, Allah yang berikan ilmu kepada kita. Pasti Allah jauh lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri. Allah jauh lebih sayang kepada kita ketimbang seorang ibu yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Maka sekali lagi senantiasa kita optimis, senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhani abdi, aku akan mengikuti prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka buruk terhadap Allah, maka keburukanlah yang akan terjadi. Tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, maka kebaikan pula yang akan didapatkan. Dan kebaikan Allah yang menentukannya apa bentuk kebaikan itu sebetulnya dan kapan waktunya. Apakah di dunia saja ataukah di akhirat saja, ataukah di dunia dan di akhirat. Kebaikan itu akan kita dapatkan nanti. Intinya adalah semua yang Allah tetapkan untuk kita itu sudah ditakar oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada unsur kezaliman sama sekali. Maka jangan sekali-kali kita membuka peluang bagi syaitan untuk merusak akidah kita, mempermainkan jiwa kita, mengotori hati kita dengan kita mengatakan seandainya begini maka pasti akan begitu dan begini. Itu tidak boleh. Ini pengajaran Nabi SAW yang tentunya ini adalah hal gaib yang Allah kabarkan kepada Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, hadis yang tadi saya sampaikan itu merupakan obat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita punya penyakit untuk fisik kita, maka kita datangnya ke dokter dan kita minta nasihat dari dokter itu, kita minta resep dari dokter itu, kita minta dinasehati dan diarahkan oleh dokter itu. Tapi Nabi SAW adalah dokter untuk jiwa kita. Nabi adalah dokter untuk hati kita. Hati adalah bagian terlemah meskipun dia adalah raja. Disebut terlemah kenapa? Karena dia disebut al-qalbu kasratut taqallub, banyak berbolak-balik, sulit untuk konsisten. Disebut raja kenapa? Karena segala sesuatu itu diarahkan oleh hati. Jika hati baik, maka fisik ini akan melakukan kebaikan. Tapi jika hatinya rusak, maka fisik hanya akan melakukan perintah hati untuk melakukan keburukan-keburukan juga. Sementara syaitan, dia lebih suka menyerang hati manusia ketimbang fisik manusia. Makanya dalam surat An-Nas kita pun diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla agar berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswas. Al-waswas adalah syaitan yang senantiasa membisikkan ke dalam jiwa dengan bisikan-bisikan yang buruk. Syaitan yang disebut dengan al-waswas senantiasa memberikan bisikan, dia juga adalah al-khannas. Dia hanya akan menyingkir kalau kitanya ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kitanya lalai, maka si khannas ini akan senantiasa kembali. Untuk apa? Untuk menjadi waswas, memberikan waswasah. Waswas itu pelakunya, waswasah itu adalah perbuatannya. Artinya syaitan kerjaannya senantiasa memberikan bisikan-bisikan kepada keburukan. Nah, itulah syaitan. Dia sangat gemar sekali langsung menyerang hati kita. Sementara hati hanya bisa sembuh dengan keyakinan-keyakinan yang seperti tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dibuat paham. Akal kita bisa mencernanya, dan akal juga tempatnya di hati sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Saatnya mari didapatkan oleh Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.